Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Anggi Cahya Putra, Prodi Mesin Produksi NIM 2017 1800030. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan TA saya yang sudah di-ACC oleh kedua pembimbing dosen saya. Proses pembuatan rangka pada rancang bangun mesin pemotong kentang bentuk Citato Chips. Nama Alek Anggi Cahya Putra, Prodi Mesin Produksi NIM 2017 1800030. Latar belakang: tanaman kentang Solanum tuberosum menghasilkan umbi sebagai komoditas sayuran yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan berpotensi untuk dipasarkan di dalam negeri dan diekspor. Tanaman kentang merupakan salah satu penunjang program diversifikasi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Penampakan umbi kentang dapat dilihat pada gambar 1 dalam taksonomi tumbuhan-tumbuhan. Kentang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom Planta divisi Spermatohytae, kelas Dicotyledon, orde Turbilophra, famili Solanaceae, genus Solanum, spesies Solanum tuberosum. Menurut Rukmana R. 1997, karakteristik umbi kentang sangat menentukan mutu hasil olahannya. Mutu umbi kentang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain bentuk dari bulat hingga lonjong, warna kulit dari kuning keputihan sampai coklat gelap. Permukaan umbi ada rata dan ada yang tidak rata karena mata tunas dan warna daging dari putih hingga kuning. Kriteria yang erat hubungannya dengan kualitas hasil olahan kentang meliputi: 1. Tekstur yang baik ekuivalen dengan total zat pada yang tinggi dan berat jenis tinggi lebih dari 1,0. 2. Zat pati, kandungan pati yang tinggi ekuivalen dengan berat jenis tinggi, tekstur baik dan nilai kerenyahannya tinggi. 3. Gula dan protein, kandungan gula dan protein ini berhubungan dengan rasa dan aroma. Kajian pustaka. Pustinum Susilo 2020 membuat alat perajang kentang dengan pisau horizontal dengan variasi kecepatan. Dalam penelitian ini, mesin perajang kentang ini menggunakan motor listrik sebagai tenaga putar atau penggeraknya. Dipilihnya motor listrik karena lebih efisien, lebih mudah untuk dioperasikan dan mudah untuk penempatan. Kapasitas motor listrik yaitu 1/4 HP dengan putaran 1410 rpm. Mesin ini mempunyai sistem transmisi ganda yaitu berupa gearbox dan sepasang puli dengan puli perantara Vibel. Saat motor listrik dinyalakan dengan kerangka berbentuk kubus dan menggunakan kerangka besi L. Budi Oktora 2017 membuat mesin pemotong kentang dengan hasil bentuk irisan bergelombang dengan desain sederhana. Mesin pemotong kentang ini dikerjakan ketika motor listrik dihidupkan. Maka motor akan berputar, kemudian putaran motor ditransmisikan ke puli 1, dari puli 1 ditransmisikan lagi ke puli 2 dengan menggunakan sabuk untuk menggerakkan poros. Jika poros berputar, maka piringan tempat pisau
akan berputar dan kentang siap dipotong. Hasil potong kentang akan keluar melalui corong keluaran. Kerangka alat dengan bahan profil LST37 dengan bentuk kerangka yang terlalu tinggi dan rumit. Mesin pemotong kentang merupakan mesin yang berfungsi untuk memotong kentang dalam jumlah yang banyak dan secara kontinu. Mesin ini menggunakan motor sebagai sumber tenaganya. Mesin pemotong kentang ini dilengkapi dengan pisau pemotong dan menggunakan tenaga motor listrik ketika kentang sudah diletakkan di tempat yang disediakan pada alat ini dan mesin dioperasikan, maka akan menjadi pemotongan kentang secara otomatis. Perancangan adalah penggambaran, perancangan dan pembuatan sketsa pengaturan dari berbagai bahan yang terpisah menjadi dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Pengertian perancangan menurut ahli diantaranya menurut Ahmed B. H. DKK 1995. Perancangan adalah menurut bagaimana sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memasukkan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Berdasarkan kerangka dan penjelasan terkait dengan produk kentang ini, didapatkan gambaran mengenai kebutuhan spesifikasi mesin dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 1. Tuntutan dari segi kinematika, yaitu mekanisme mesin mudah dalam pemrogramannya dan tidak rumit dalam perawatannya. 2. Tuntutan dari segi ukuran, yaitu mesin harus sesuai dari segi akurasi dan toleransi. 3. Tuntutan dari segi energi, mesin harus memiliki sumber energi dalam pengoperasian dan penggunaannya untuk menunjang hasil produksi. 4. Material atau bahan, yaitu bahan mesin haruslah mudah didapat, terjangkau harganya, baik mutunya sesuai dengan standar umum, memiliki umur pakai yang panjang dan mempunyai kekuatan yang baik. Ergonomi, yaitu mesin diharuskan mudah dalam penggunaan dan mudah untuk dioperasikan. 6. Keselamatan, yaitu mesin harus kokoh dan kuat, tingkat kebisingan harus rendah dan aman saat dioperasikan. 7. Produksi, yaitu dapat diproduksi di bengkel kecil, biaya produksi relatif rendah dan dapat dikembangkan kembali. 8. Perawatan, yaitu mesin mudah dalam perawatan dan suku cadang dapat ditempatkan di lingkungan sekitar dan harganya yang terjangkau. 9. Untuk bagian mesin yang tersentuh bahan makanan haruslah terbuat dari stainless steel untuk menjaga kesterilian bahan makanan. Setelah melakukan pengumpulan data dan pengolahan data, selanjutnya dilakukan menentukan desain dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Hal ini supaya desain pemotong kentang yang penulis rancang sesuai seperti yang diharapkan, mudah untuk digunakan, memaksimalkan efisiensi kerja. Setelah menentukan desain, kemudian desain dituangkan dalam aplikasi SolidWorks untuk diolah kembali menjadi desain yang siap untuk digunakan sebagai perancang mesin pemotong kentang. Adapun desain yang kelompok, saya yang rancang seperti gambar di bawah ini. Kami di sini akan menggunakan rangka.
holo galvanis 3,5 mm kali 3,5 mm kali 1,4 mm, panjang 620 mm, lebar 450 mm, dan tinggi 700 mm. Adapun bahan holo yang digunakan untuk membuat kerangka ini optimal dengan harga yang terhitung murah dan tetap mengutamakan keamanan saat dioperasikan menurut tabel di atas adalah besi holo galvanis. Karena untuk bahan kerangka bukan hanya kuat dan stabil dan mudah perawatannya dan harus tahan terhadap korosi dari air adalah besi holo galvanis yang paling cocok digunakan untuk kerangka utama yang akan dirancang. Dan ketika mesin ini akan diproses secara massal dengan bahan holo galvanis, ini dapat mengurangi biaya produksi. Dengan itu dapat menekan pengeluaran dan dihasilkan dengan bahan yang mudah didapat, yang kuat, kokoh, dan terjamin kualitasnya. Rangka yang relatif ringan dan kokoh, mudah dipindah sesuai kebutuhan, tidak memakan tempat. Pengoperasian yang sudah tanpa setelan ataupun yang mempermudah operator, menggunakan motor listrik berdaya ringan yang sangat ekonomis bagi industri. Analisis simulasi rangka yang didapat. Hasil analisis konstruksi rangka yang didapat dari simulasi dengan SolidWorks berupa tegangan volumenya adalah tumpuan daya pada suatu permukaan benda. Semakin sempit luasan permukaan namun gaya tetap, maka tegangan semakin besar. Tegangan terbesar ditunjukkan pada gradiasi warna paling merah, terkecil adalah paling biru, sedangkan area dengan tangan sedang adalah area warna kuning, hijau, biru muda. Dari analisis di atas diperolehkan besaran tegangan maksimal 2,773 MPa yang ditunjukkan oleh warna merah. Tegangan ini berada pada tegangan dudukan motor listrik. Tegangan minimum hasil analisis sebesar 0,0 MPa yang ditunjukkan oleh warna biru. Tegangan maksimum yang bekerja pada rangka lebih kecil dari yield strength bahan. Dengan demikian pembebanan yang dialami rangka mesin dalam daerah elastis bahan sehingga konstruksi rangka tidak akan mengalami deformasi plastis yang mengabaikan perubahan permanen pada rangka. Yield strength dari material yang digunakan sebesar 172,368 MPa. Displacement adalah perubahan bentuk pada benda yang dikenai gaya. Dalam hal ini berbagai paling melengkung dari rangka adalah daerah berwarna paling merah terbesar sebesar 0,324 mm pada batang penopang motor listrik, dan bagian yang paling lurus adalah bagian yang paling biru sebesar 0,0 mm. Melengkungnya benda ini terjadi apabila beban motor listrik lebih dari 25 kg. Faktor of safety factor keamanan adalah patokan utama yang digunakan dalam menentukan kualitas suatu produk. Jika nilai FOS minimal kurang dari 1, maka tidak akan diproduksi, cenderung membahayakan. Sebaliknya, jika nilai FOS lebih dari 1, biasanya antara 1-3, maka produk berkualitas baik dan layak diproduksi.
Namun apabila nilai FOS minimal mencapai 3 digit atau lebih, maka produk tersebut aman. Akan tetapi harganya sangat mahal dan cenderung berbobot lebih besar karena materialnya terlalu banyak. Pada rangka ini, nilai FOS terkecil adalah 6,2644 yang berarti rangka ini aman. Diberi beban 253,500,2 N, 51,7 kFG. Nilai FOS terkecil ada pada area merah. Sedangkan nilai FOS terbesar adalah senilai 769,9. Hasil dari simulasi. Jadi untuk kerangka untuk pemotong kentang saya rancang menurut simulasi yang telah saya tampilkan. Kerangka memiliki bahan yang ringan tapi bisa menahan beban yang kuat, serta memiliki desain yang simpel dan tidak rumit untuk dibuat. Sekian presentasi tugas akhir saya yang saya buat. Jika ada salah tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.